Ya, salam Sobat Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Ian? Mudah-mudahan hari ini diberi keberkahan Allah sehingga kita sehat jasmani, rohani, dan juga mental. Kali ini, Alhamdulillah kita sudah kehadiran dari orang hebat namanya Bang Khairunas. Bang Khairunas ini beliau adalah sebagai edukator sebenarnya, pembelajar yang luar biasa. Beliau adalah putra Sumatera, tepatnya dari Pasaman Barat, ya Bang ya? Ya, Pasaman Barat saya dari Iya, saya pernah ke sana. paling ujung itu. Iya, di sana luar biasa. Kalau mau lihat kelapa sawit, nah di sana tuh Banyak sekali. semua hamparan mata memandang itu saja kelapa sawit semua ya Bang. Kelapa Ya? sawit, kelapa Iya. sawit. Nah, kali ini beliau ini adalah selain seorang edukator, beliau juga adalah seorang penulis dan editor gitu ya. Jadi sudah banyak buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Bang Khairunas ini. Nah, salah satunya yang akan kita bicarakan di sini adalah kita akan membahas salah satu buku yang berjudul 9 Langkah Jadi Pemenang. Yang Betul. diterbitkan sebenarnya tahun 2020, Udah lama. tapi sampai sekarang itu saya rasa masih bermanfaat lah, terutama buat Sobat Ian, ya. Baik, informasi tentang itu, saya juga perlu perkenalkan, beliau juga aktif sebagai organosektaris di Muhammadiyah ya Bang ya? Betul. Di Muhammadiyah. Wah luar biasa tuh, organisasi Islam terbesar ya, yang punya aset paling banyak gitu. Iya. Baik Bang, kita tidak berpanjang lebar gitu ya, tapi langsung kita akan mengupas buku ini, buku 9 Langkah Menjadi Pemenang. Yang pertama akan saya kaji adalah ide dasar nih Bang, ide dasar membuat buku 9 Langkah Jadi Pemenang. Apa ide dasarnya Bang? Jadi sebenarnya begini, Pak Yuda, sebagian besar orang itu banyak yang ragu gitu kan. Ada yang hopeless akan masa depan. Semangat belajarnya kurang gitu kan. Terus apa iya saya mampu? Banyak sekali sering kita mendengar kalimat seperti ini. Saya ini apalah gitu. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya mendemotivasi orang untuk kemudian berjuang untuk melakukan sesuatu, mewujudkan hal terbaik yang bisa dilakukan dalam hidup. Buku ini sebenarnya ingin menyampaikan ke semua orang, apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Oke lah, sederhana, umpamanya kita anak orang kampung gitu kan, pendidikannya juga terbatas, gitu. Akses terbatas. Tapi kalau kita mau belajar, memperbanyak pertemanan, pergaulan, berani mencoba, belajar dari kegagalan, bangkit lagi dari kegagalan. Semua hal bisa kita lakukan, termasuk umpamanya dalam dunia pendidikan, apalagi dalam dunia bisnis. Itu sebenarnya prinsip awal kenapa buku ini harus hadir itu. Semua orang saya rasa bisa memenangkan apapun yang dia inginkan. Nah itu Bang, apa yang dimaksud dengan pemenang di situ Bang? Lah iya, pemenang di sini sebenarnya tidak seolah-olah kemudian ada sebuah perlombaan gitu kan, ada sebuah kontestasi kemudian kita menang. Itu kan kemenangan dalam arti yang sempit gitu kan, dan sifatnya temporari. Saya ingin mendefinisikan kemenangan yang lebih substansi. Kemenangan itu adalah keberhasilan kita untuk mewujudkan dari diri kita hal terbaik yang mungkin kita capai gitu kan. Setuju Pak. Semua orang tuh punya potensi gitu kan. Semua anak punya potensi dengan beragam keterampilan, skill yang telah diberikan, dengan berbagai potensi yang telah diwariskan secara genetik dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tinggal kemudian bagaimana mengembangkannya, melatihnya sehingga kemudian kita bisa mewujudkan cita-cita terbaik yang bisa kita perankan dalam kehidupan ini. Apapun itu bidang profesinya. Oke. Bahkan seorang petani pun jadilah petani yang terbaik gitu kan.
Semua profesi ya Bang Semua ya? profesi. Saya Betul. tidak melihat orang profesi A tertentu itu adalah profesi yang terbaik. Gitu. Mm-mm. Jadi dari manapun profesinya, apapun pekerjaannya, dia menjadi terbaik di bidang pekerjaan tersebut. Itulah sebenarnya pemenang yang saya definisikan dalam buku ini sebenarnya. Itu kan di apa namanya? Di breakdown menjadi 9 langkah nih Bang. 9 langkah jadi pemenang. Coba Bang di spill dikit-dikit nih. Enggak Ya. semuanya biar penasaran buat sobat Ian nih. Apa Ya, Bang? jadi sebenarnya begini, kalau untuk 9 langkah jadi pemenang, saya terinspirasi sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh agama kita, Hmm. baik melalui Al-Quran maupun Al-Hadis gitu kan. Hmm. Makanya buku ini sebenarnya mengkombinasi prinsip-prinsip semangat yang disampaikan dalam Al-Quran dengan pendekatan-pendekatan psikologi yang sekarang berkembang secara umum di masyarakat. Iya, iya. Nah, langkah pertama umpamanya saya menuliskan di situ, yakinlah Anda adalah yang terbaik. Hmm. Yang terbaik itu di bidangnya. Gitu. Jadi kita semua ini udah dibekali dengan kemampuan yang berbeda. Kadang orang banyak salah jalan gitu kan. Dia tidak tumbuh dari sisi terbaik yang dia miliki. Kita kan punya panggilan hidup masing-masing yang berbeda. Jadi penuhi itu. Umpamanya anak-anak di sini, dia memang punya keterampilan, skill, hobi, kesukaan, passion, umpamanya di bidang teknologi informasi. Maka berkembanglah di situ. Geluti bidang itu. Geluti itu secara optimal, secara tuntas. Berarti harus cari tahu kemampuan diri ya, yang terbaik gitu ya Yang Bang. terbaik yang kita. Ini kan bisa berkembang dari kecil mungkin apa gitu, kemudian karena pergaulan. Yang penting kalau kita enjoy melakukan itu, kita senang, kita merasa berada, keadaan kita itu, eksistensi kita itu terwujud dalam bidang tersebut, lakukan yang terbaik gitu. Contoh saya umpamanya, saya sangat happy ketika menulis. Saya happy sekali ketika diminta untuk berbicara, berkomunikasi dengan banyak orang. Maka saya harus belajar bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana kemudian berbicara yang terbaik kepada orang. Saya delivery sebaik mungkin yang bisa saya lakukan. Itulah sebenarnya konsep pemenang. Sehingga pesannya sampai gitu ya. Pesannya sampai gitu. Yang lain bagaimana? Kadang orang banyak yang meremehkan pekerjaan, bekerja seasal-asalnya gitu kan. Guru, ya sudah, yang penting terima gaji, nggak bisa. Jadilah guru yang terbaik. Sepakat Bang. Jadi itu sebenarnya substansi yang ingin saya sampaikan. Jadi apapun profesinya, Apapun, kita harus jadi yang terbaik begitu ya. Nah terkait dengan ini Bang, dengan peran penting self awareness gitu ya. self awareness. Dalam proses menjadi pemenang ini, menurut Abang bagaimana nih? Ini sangat penting. Jadi semua orang tuh harus punya self awareness. Ada lagi istilahnya self efficacy, keyakinan pada diri sendiri. Tahu siapa diri kita, gitu loh kan. Siapa sih saya ini? Apa sih yang membuat saya itu happy, merasa bahagia, kemudian merasa bisa optimal? Semua energi saya itu terdorong secara optimal. Ketika saya melakukan apa? Tiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Maka analisa itu, pahami itu, sadari itu, gitu kan, dan perkuat diri kita di situ. Tentu kita tetap membuka diri untuk belajar banyak hal dalam sektor yang lain. Saya umpamanya belajar musik juga saya, walaupun nggak bisa-bisa gitu kan. Tapi minimal saya bisa nyanyi 1-2 lagu gitu kan. Luar biasa ya. Tapi ya untuk ini aja, just for. Jadi keinginan belajar terus tumbuh ya Bang ya. Belajar itu konsep utama belajar. Dan ingat Bang, belajar itu tidak teratur ruang dan waktu. Betul. Dimanapun, dari siapapun, guru kita ada di mana-mana. Dalam bahasa Minangkabau umpamanya pepatah mengatakan alam tak kambang jadi guru. Iya. Jadi alam ini sebenarnya tempat kita belajar banyak hal. Saya bisa belajar dari mana saja. Dari tukang becak saya bisa banyak belajar, Pak. Betul. Saya sering sekali menemukan kebijaksanaan, nilai-nilai kehidupan, value, prinsip dasar itu dari orang-orang yang saya nggak kira-kira. Ya nggak, yang tidak saya prediksi gitu loh. Kadang dari supir angkot, dari tukang becak, ternyata dia punya prinsip-prinsip, nilai hidup yang agung, yang itu sangat relevan dengan. Nah, sebenarnya seperti itu Bang. Kita. Berarti agak bertolak belakang ya dengan sekolah yang diterapkan sekarang gitu ya. Lah iya, saya sedih sebenarnya. Saya bukan menolak sekolah formal, bukan. Ada sekolah formal ini harus diperbaiki konsepnya. Substansi pembelajarannya harus diperkuat. Jadi sekarang umpamanya Kementerian Pendidikan mengembangkan konsep deep learning. Gitu. Jadi belajar bermakna,
Ya. Sebenarnya secara konsep udah benar gitu loh, tapi saya sangat meragukan bagaimana implementasinya ketika ada di sekolah selama guru itu masih terjebak dalam administrasi yang sangat rumit. Terus cara lingkungan, cara kerja lingkungan, cara berpikir lingkungan masih cara-cara yang lama. Satu lagi Bang sebenarnya, menyeragamkan. Karena Iya. kita tahu bahwa setiap Iya. orang potensinya kan berbeda-beda tuh ya. berbeda. Nggak bisa diseragamkan. Nggak bisa. Betul. Jadi begini, untuk asesmen anak, Hmm. itu semua guru tuh mestinya punya profil setiap anak. Hmm. Punya tahu karakteristik setiap anak, Hmm. tahu kelemahan, tahu kelebihannya gitu kan. Terus cara belajar anak itu setiap anak juga beda-beda gitu. Ya. Jadi benar kata saya bilang guru mesti juga mengerti tentang perkembangan Psikologi. tahap perkembangan psikologi Perkembangan, anak. betul, betul. Itu sangat relevan ketika dia memilih metode belajar mana yang paling tepat Baik. untuk setiap anak yang berbeda. Baik Bang, kita kembali lagi ke buku Abang nih yang Iya. luar biasa nih. Menurut Abang nih bagaimana cara membangun kepercayaan diri ya dan mengatasi kegagalan dari setiap orang? Kan setiap orang pernah ngalamin gagal tuh. Gimana cara nanganin itu biar dia bisa tumbuh lagi, bisa Iya. bangkit lagi? Betul. Jadi ini problem yang sering dialami oleh banyak orang. Bang. Kepercayaan diri rendah. Saya cerita nih ya. Saya belajar kepercayaan diri itu adalah dari para guru saya. Guru saya ketika sanawiyah. Saya mendapatkan bagaimana menjadi orang percaya diri itulah ketika mengikuti berbagai pelatihan di organisasi pelajar ketika itu. Oh iya. Waktu itu IPM lah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oh, gitu. iya. Jadi kita dilatih begitu kan. Terus kemudian kita dibangun kepercayaan untuk ngisi beberapa kegiatan sebagai pembicara gitu. Jadi kepercayaan diri itu perlu latihan. Dan kita nggak usah khawatir gitu kan. Harus berani mencoba. Kenapa? Belum tentu apa yang kita takutkan itu terjadi. Orang kadang-kala takut duluan gitu. Contoh takut masa depan. Kan masa depan belum tentu ada. Betul, betul. Kita nggak tahu esok itu akan terjadi apa, tapi udah ketakutan duluan. Sekarang, hari ini kita nikmati, lakukan yang terbaik. Kalau kamu bisa bicara yang baik, lakukan. Justru itu diajarkan bukan di sekolah malah ya, Bukan. tapi di Di organisasi. Ya. Jadi berorganisasi itu penting bagi anak-anak muda, bagi pelajar, dalam merencanakan kegiatan apapun. Gitu. Iya. Bakal sederhana, pokoknya kegiatan pulang bersama. Saya di SMA itu, di Aliyah itu sudah belajar bagaimana mengelola pesantren kilat. Masya Allah. Di Sumatera. Luar biasa. Dari Jakarta saya bawa satu bis semua di Untuk Sumatera. kelas Sumatera Barat. Palembang. Oh waktu itu. Palembang, wah luar biasa. Saya ketua panitianya gitu. Satu bis saya bawa ke sana. Hebat. Itu ketika saya masih SMA, masih Iya, aliyah gitu loh kan. Jadi belajar kepercayaan diri itu dengan memberikan anak-anak kesempatan. Seperti umpamanya di sekolah itu harusnya mulai memberikan ruang kepada anak untuk melakukan hal-hal yang bikin mereka lakukan. Contoh, kalau yang suka bermain musik, contoh ya, atau yang suka jadi penulis, wawancara, itu diorbitkan, dikasih kesempatan gitu. Sehingga pelan-pelan kepercayaan dirinya akan muncul. Kalau soal gagal, siapa yang nggak pernah gagal? Semua orang pernah gagal. Saya pun pernah Bangkitnya gagal. bagaimana tuh Bang? Biar dia nggak merasa bahwa abis itu dia terpuruk terus, kan dia harus bangkit tuh. Bagaimana cara ngebangkitkan itu tuh Bang? Jadi begini, Anda bangkit atau tidak bangkit, ya kembali kepada diri kita semua. Jadi gini, kalau kita terpuruk, apa yang mau kita wujudkan gitu kan? Ingatlah, kegagalan itu sebenarnya proses cara Tuhan sebenarnya untuk mengatakan bahwa Anda perlu belajar, bahwa kamu perlu memperbaiki diri, gitu. Masih ada yang kurang, gitu kan? Artinya kegagalan itu adalah kesempatan untuk kita belajar memperbaiki diri secara terus-menerus. Makanya ada konsep namanya continuous improvement. Itu di Jepang itu namanya kaizen, perbaikan secara terus-menerus. Jadi kegagalan itu justru harusnya mengingatkan kita bahwa ada hal yang mesti kita perbaiki agar hal yang sama tidak terulang di masa depan. Nah, Sobat Ian, perhatikan tuh, jangan takut gagal ya. Oh, nggak Bang, usah, itu buat belajar. Jangan takut untuk gagal, karena justru waktunya sekarang kita banyak belajar. Terus belajar, sampai akhirnya nanti berhasil. Makanya prinsip Islam pun mengajarkan bagaimana belajar sepanjang hayat. Makanya pembelajaran yang benar itu adalah pembelajaran sepanjang hayat. Luar biasa. Atau long life
istilahnya long life education. Pembelajaran Long life learning. long life Learning. learning. Iya. Nah, saya lebih suka sering menggunakan long life education. Pendidikan sepanjang hayat. Oke. Jadi jadilah pembelajar seumur hidup kita. Itu sebenarnya substansinya. Hal baru pun. Orang sekolah udah S3, udah profesor, dia masih terus belajar. Harus. Ada hal-hal baru yang Iya. perlu dia pelajari gitu loh kan. Dia harus hal yang sederhana pun kita bisa belajar. Contoh sederhana umpamanya bagaimana kalau saya jujur ya, saya suka masak loh. Oh iya. Saya suka juga belajar menu-menu baru gitu kan. Suatu saat itu dibutuhkan gitu kan. Iya, iya. Saya suka sekali itu gitu. Apapun ya, Apapun. selama kita ingin ada rasa penasaran. Ada penasaran, dicoba. kenapa bisa kita coba. Gitu kan. Baik bang. Nah tadi bang mengatasi rasa tadi kan kegagalan ya. Nah. Mengatasi rasa takutnya tuh gimana bang? Nah, tadi kan dikatakan bahwa setiap orang pernah gagal gitu. Oh, ya, nah pasti. rasa takut. Dia saya mau melakukan ini ntar gagal ya. Nah bagaimana rasanya nih? Caranya biar mengatasi rasa ketakutan itu bang? Iya, ini sering masalah ketakutan. Prinsipnya sederhana, lakukan. Orang itu sekarang banyak sekali terperangkap. Istilah anak mudanya sekarang itu overthinking. Sudah mikir aneh-aneh duluan. Seperti untuk memprediksi gitu kan. Iya, iya. Nanti begini. Ini pikiran yang kacau sebenarnya. Yang perlu Anda lakukan adalah hari ini apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke. Gagal berhasil itu adalah konsekuensi. Orang seringkali membuat perencanaan untuk bikin rencana matang sekali untuk mengontrol hasil. Rencana itu sebenarnya adalah sebuah desain panduan agar Anda melakukan tindakan. Jadi fokuslah pada tindakan. Karena kita nggak bisa mengontrol hasil. Iya, Siapa yang bisa mengontrol hasil? Betul. Hasil itu kita berpasrah. Yang kepada penting tudunya gitu. Tuduhnya yang penting. Resultnya fokus. belakangan. Resultnya itu kita nggak pernah bisa prediksi. Orang karena fokus ke result akhirnya overthinking, ketakutan aja untuk melakukan segala hal. Akhirnya tidak pernah melakukan apapun gitu. Baik. Akhirnya tidak pernah kemana-mana. Dan justru itu yang gagal ya. Itu kemudian betul-betul gagal. Karena prinsip tidak orang melakukan gagal itu apa-apa. kalau orang nggak melakukan apa-apa. Betul. Lakukan sesuatu. Terus lakukan gitu kan. Jadi gimana bang nih? Apa manfaatnya orang atau sobat Ian yang akan membaca buku ini? Kalau dia baca, menurut abang manfaatnya apa bang? Ya, jadi ada langkah-langkah sederhana sebenarnya. Judulnya aja kan 9 langkah jadi pemenang. Satu, yakin yang terbaik. Cari panggilan jiwa Anda. Panggilan jiwa kita ini maunya apa sih? Terus kemudian cobalah fokus pada mengembangkan potensi terbaik kita. Sekalipun kita tetap belajar banyak hal di hal lain gitu kan. Insya Allah dengan menerapkan 9 langkah ini, termasuk terakhir itu adalah bagaimana jika kita menjaga sehat lahir batin. Oke. Fokus pada tujuan gitu kan. Ya, insya Allah apapun yang kita inginkan dengan izin Allah tentunya, insya Allah bisa kita wujudkan. Apakah sekolah di tempat yang terbaik, bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik, atau bisnis kita berkembang, atau kemudian anak-anak umpamanya mau sekolah di luar negeri, S1, S2, S3, insya Allah akan banyak jalan yang akan kita temukan. Siap. Luar biasa. Jadi apa nih, terakhir ya bang, pesan utama dari penulis nih, dari abang sendiri buat yang membaca buku ini, pesan utamanya apa? Ya. Sekarang itu banyak anak muda yang mengalami persoalan umpamanya kekhawatiran akan masa depan. Ada anxiety disorder namanya istilahnya sekarang. Saya bilang begini, gak usah khawatir, sesuatu di masa depan yang belum kita tahu itu jangan mempengaruhi tindakan kita hari ini. Jadi berfokus pada tindakan, percaya bahwa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu menemani setiap langkah kita. Banyak buku, salah satunya adalah buku saya yang bisa menjadi sumber inspirasi. Baca itu, terapkan langkah-langkah tersebut dalam kehidupan kita. Insya Allah kita bisa menuju menjadi pribadi yang terbaik dalam hidup kita di bidang apapun. Oke bang, kata kuncinya tadi saya udah tangkap nih bang. Lakukan tindakan, betul ya. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah, begitu. Baik, sahabat Ian, ini adalah waktu terakhir buat kalian untuk memahami apa yang sudah
kita bicarakan hari ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama untuk salam inspirasi. Inspirasi anak negeri. Amazing Inspiration. Inspiration. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.